Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat GMTV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami harap kabar sahabat GMTV selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam beraktivitas. Bahagia sekali rasanya saya Windy Andriani dapat hadir kembali di hadapan Anda hari ini dalam acara podcast GMTV Lombok Barat. Dan tema perbincangan kita pada kesempatan kali ini yakni mengenai percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Barat. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Barat selalu gencar dan selalu menggaungkan bagaimana caranya untuk menurunkan angka stunting pada anak. Mulai dari sosialisasi hingga melakukan monitoring di wilayah-wilayah yang terdampak stunting. Tentu upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat, melainkan ada mitra-mitra seperti lembaga dan yayasan untuk mendukung program unggulan Kabupaten Lombok Barat ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah kita yakni Bapak Budi Sentosa MSI ya. Ya, betul. Oke, Bapak Budi Sentosa MSI. Bapak ini selaku pimpinan dari pimpinan wilayah cabang Lombok Barat dari Yayasan Cipta, benar begitu Bapak? Ya, betul. District Officer. District Officer. Oke, dengan Bapak Budi ya. Sebelumnya ya. Apa kabar Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Semangat. Semangat. Baru selesai melakukan pelatihan tadi Bapak ya? Ya, kalau kami ada acara Lokakarya. Oh, Lokakarya. Prarembuk stunting. Oke, masih berkaitan dengan stunting berarti sangat, Bapak ya? Sangat berkaitan. Oke, karena masih hangat-hangatnya nih Pak mengenai stunting, apalagi di suasana yang cerah dan hangat ya. Jadi ya semoga saja efektif aja ya perbincangan kita di kesempatan kali ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang Bapak di acara podcast kami, podcast GMTV Lombok Barat. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Baik Bapak, kalau boleh tahu kita langsung saja ya. Yayasan Cipta. Ya. Kalau boleh tahu Yayasan Cipta ini bergerak di bidang apa Bapak? Kami concern di bidang kesehatan masyarakat. Bidang kesehatan. Mbak ya. Kalau di Kabupaten Lombok Barat, bidang kesehatan yang lebih spesifik lagi itu terkait tentang penanganan stunting. Penanganan stunting, berarti di bidang gizi Pak ya? Ya ada kaitannya. Ada kaitannya juga di situ. Dan ini program ini tersebar di 7 kabupaten di Indonesia. Tersebar di 7 kabupaten di Indonesia. Salah satunya Kabupaten Lombok Barat. Salah satunya Kabupaten Lombok Barat. Di provinsi sendiri ada berapa kabupaten Pak? Yang di NTB ada 2 kabupaten. Di Lombok Barat dan di KLU. Oke. Ya. Itu kabupaten yang Bapak maksud itu apakah kabupaten yang paling terdampak stunting atau memang sebagai kabupaten percontohan dalam mempercepat penurunan angka stunting ini Bapak? Begini, jadi kenapa Lombok Barat menjadi salah satu tujuan wilayah program ini karena memang tidak hanya karena persoalan paling rendah atau paling tinggi enggak. Tapi Lombok Barat dinilai sebagai percontohan lah, kabupaten percontohan yang mampu menurunkan angka stunting secara konsisten. Luar biasa. Dari tahun 2018 menurut Riskesdas, riset kesehatan dasar. Itu 2018 Lombok Barat itu stuntingnya cukup tinggi, 30,sekian%, 30,8% kalau tidak salah ya. Secara konsisten 2018, 19, 20, 21 sampai dengan 2023 yang pengukuran tahun ini sudah 13,63%. Dengan target sebetulnya sudah mencapai target secara nasional. Kalau nasional kan 14% untuk tahun 2024. Itu target nasional itu 14%. 14%. Sementara Lombok Barat sendiri hingga tahun ini sudah mencapai di angka 13,63% hasil pengukuran di bulan Februari. Luar biasa. Itu patut kita apresiasi dan bangga membanggakan gitu ya. Atas capaian itu. Ya, hanya saja Bapak Bupati kita di Lombok Barat ini menargetkan 1 digit. 1 digit. Nah, ini memang sangat
sangat apa namanya mimpi, tetapi mimpi harus jadi kenyataan gitu ya. Menargetkan 1 digit yang kayak gimana maksudnya Pak? 1 digit angka 9, angka 8, 2, 3, 9% lah gitu loh. Di tahun 2024 di bawah 10 ya. Kalau 10 kan 2 digit. Masih 2 digit. Oke, berarti di bawah angka, walaupun sudah melewati standar nasional ya, tapi target pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri masih terbilang belum ya. Ya kalau dari targetnya 1 digit. Visinya Lombok Barat yang 1 digit tadi 9%, ya, 10% ke bawah lah gitu ya. Oke. Atas dasar itu kami Yayasan Cipta dari tahun 2021 sudah mulai bekerja sama. Oke, sejak tahun 2021 hingga 2023 itu berarti 3 tahun lamanya Pak ya? Ya sudah. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Di Kabupaten Lombok Barat. Awal bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat itu sasaran atau lokasi fokusnya itu di mana Bapak di wilayah Kabupaten Lombok Barat ini? Kita menyasar di Yayasan Cipta ini sebetulnya tujuannya adalah untuk men-trigger ya, menguatkan pemerintah daerah sebetulnya di level kabupaten. Oke, jadi tujuan Yayasan Cipta ini adalah sebagai penguatan, memperkuat, mendorong men-trigger gitu ya. Memperkuat. Apa yang diperkuat? Karena begini. Sebelum lahirnya Perpres 72, itu kan istilahnya adalah Pokja Konvergensi Stunting ya. Sekarang sudah diganti menjadi TPPS ya. TPPS, Tim Penurunan Stunting di tingkat kabupaten. TPPS, Tim Penurunan Stunting di tingkat kabupaten. Itulah yang kita perkuat. Tim ini. Timnya ini terdiri dari apa? Dari lintas sektor, OPD terkait, Dinkes, UP2KB, DP2KB, Dinkes, gitu ya. Kemudian bahkan PUPR pun masuk di dalam anggota TPPS ini gitu ya. Termasuk Basda dan semuanya di situ masuk di situ. Kemenak juga masuk sebagai anggota. Supaya ini bisa bekerja secara konvergen, terintegrasi gitu. Tidak parsial, ini jalan sendiri, ini jalan sendiri. Benar, tidak akan bisa maksimal gitu ya, jika tidak ada koordinasi gitu ya, dukungan. Nah, inilah yang kita perkuat Yayasan Cipta. Ini yang kita perkuat dengan meningkatkan kapasitas SDM-nya. SDM-nya kita perkuat sehingga aksi-aksi di lapangan terkait penurunan stunting itu lebih maksimal. Gitu, langkah-langkah yang pernah dilakukan misalkan ke PUPR nih, bagaimana langkah dari Yayasan Cipta untuk memperkuat? Ya, salah satu contoh misalnya di tahun 2021 Mbak ya. Kita melakukan pelatihan untuk dai dan tokoh adat kesehatan. Jadi ada 10 tuan guru kita, ustadz, kemudian ada 10 juga tokoh adat desa yang kita latih. Apa yang kita latih? Supaya beliau-beliau ini punya pengetahuan tentang stunting. Karena stunting ini kan penyebabnya tidak hanya masalah gizi, ya, tetapi adalah pemahaman tentang bahwa stunting ini ada kaitannya dengan agama, ada kaitannya dengan budaya. Agama dan budaya. Nah, kalau agama sendiri ini Bapak seperti apa kaitannya? Kita lebih kepada supaya masyarakat kita paham bahwa ini kan stunting ini kan meninggalkan generasi yang lemah gitu ya, lemah secara fisik maupun secara kecerdasan. Padahal agama melarang itu, mengharamkan keluarga yang meninggalkan generasi yang lemah. Karena kepatuhan masyarakat kita terhadap agama kan tinggi. Nah, kalau itu disampaikan oleh para dai kita, para tuan guru, ustadz kita, bahwa stunting ini juga adalah tanggung jawab orang tua keluarga di situ, betul, terhadap anaknya gitu ya. Kita meyakini itu supaya mereka lebih patuh gitu. Itu dari segi agama. Dari segi budaya. Nah, dari segi budaya sendiri Pak seperti apa? Nah, kalau dari segi budaya sangat berkait juga. Ya. Misalkan ada ada yang mitos. Ya, mitos-mitos lah ya. Ada kesalahpemahaman lah yang mungkin zaman terdahulu yang betul. Ada beberapa kebiasaan dari masyarakat ya, cara pola asuh anak yang tidak diperbolehkan padahal itu baik gitu, apalagi dari segi makanan Pak ya. Contoh saja misalnya Mbak contohnya? Terkait dengan acara roah kita kan sering roah ini di Lombok ya. Benar. Sering roah. Seringkali kita mengutamakan bapak-bapak nih yang makan
makanan yang bagus-bagus didulang itu. Itu kan bapak. Nanti kalau sisa-sisanya ya ibu-ibu. Gitu. Ibu-ibu. Katanya berkah di situ ya. Iya, itu padahal mitosnya. sisa-sisa. Sudah habis ini yang gizi-gizi udah habis. Jadi sisa-sisanya untuk ibu-ibu. Ini mungkin perlu kita bukan diubah ya, tetapi perlu juga keseimbangan gitu loh ya. Gitu. Ibu-ibu juga membutuhkan porsi yang porsi yang cukup gitu. Cukup dan sama lah dengan bapak-bapak. Apalagi sisa kan belum tentu higienis itu gitu dia, kan. Makanya itu kan masalah budaya ya, itu masalah budaya kita. Jadi itu saya kira yang masih melekat. Betul. Itu korelasinya dengan stunting ini, gitu Mbak. Ya. Jadi tujuan OPD untuk ini sasaran OPD terkait itu di mana dia Pak? Kalau masalah budaya sama agama ini Pak? Kita kan ada Kemenak juga ya. Oh, Kemenak di situ ada kalau terkait dengan budayanya itu ya di KUA. Jadi bapak-bapak kita yang bertugas di KUA itu bisa menyampaikan pesan-pesan stunting ini untuk mensosialisasikan. Ya. Pada saat pernikahan misalnya Mbak. Oh iya nasihat pernikahan. Pernikahan. Di situ disampaikan kita titip, makanya kita latih dulu tapi. Karena beliau itu kan belum punya pengetahuan tentang stunting. Apa itu stunting, penyebabnya apa yang harus dicegah gitu kan. Itu yang kita latih supaya baru tahu. Gitu kan, jadi harus banyak pemahaman mengenai cara pola asuh anak. Caranya, gitu Pak di situ. Termasuk tokoh adat desanya kita latih. Desanya. Ya, sehingga pada saat sorong serah misalnya atau pada saat acara apa sih? Pada saat pengantenan itu di situ disampaikan oleh tokoh adatnya. Dititip loh pesannya itu. Di situ sosialisasinya. Betul. Tidak hanya tentang nasihat perkawinan, tentang hubungan suami istri, tetapi bagaimana cara menuntaskan tanggung jawab kita terhadap anak, cara mengasuh gitu kan, luar biasa. Stuntingnya juga masuk di situ gitu. Kita titip di situ. Makanya kita latih dia. Jadi dari kurun waktu 3 tahun kerjasamanya Yayasan Cipta dengan pemerintah Kabupaten Lombok sendiri ini, Lombok Barat sendiri ini Pak, dari hasilnya itu sudah menurut Bapak sendiri ini udah merasa puas nggak dengan hasil? Atau udah merasa efektif gitu dengan hasil yang diperoleh gitu Pak? Ya, kalau terkait puas tidak puas itu kan ada mekanisme evaluasi ya. Apakah itu evaluasi hasil maupun evaluasi program. Jadi kami Yayasan Cipta di dalam MOU itu kita ada kita ada program evaluasi setiap akhir tahun. Jadi program kami MOU ini sampai 2024. Setiap akhir tahunnya ada evaluasi program. Sejauh mana program-program yang kita lakukan bersama dengan pemerintah Lombok Barat itu berjalan, efektivitasnya sejauh apa gitu. Itu menjadi bahan ya, mungkin kalau tanya puas nanti di hasil evaluasi lihat gitu ya. Dulu ya, lihat hasil tetapi evaluasi. Sejauh ini secara kegiatan-kegiatan yang sudah kita gelar itu selalu lancar. Alhamdulillah selalu lancar dan mudah-mudahan ini memang nyata berdampak untuk masyarakat ke bawah. Gitu. Ngomong-ngomong masalah sosialisasi nih Pak ya. Sosialisasi itu kadang kan tidak melulu hasilnya itu bahkan efektif sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa jadi di tengah masyarakat kita menemukan beberapa tingkat ekonomi masyarakat yang mungkin sangat tidak menginginkan bahwa anaknya itu bakalan stunting. Tapi lagi-lagi karena tekanan ekonomi Bapak ya, mungkin ada faktor-faktor yang tidak bisa memaksimalkan dia sebagai orang tua untuk memberikan gizi yang cukup kepada anaknya. Itu bagaimana peran pemerintah? Ya, begini Mbak. Jadi memang stuntingnya rumit ya. Juga. Kalau dari hasil riset yang sudah digelar oleh Kemenkes itu memang penyebabnya ada 2, spesifik dan sensitif. Ya, spesifik sendiri seperti apa? Spesifik ini kan yang terkait dengan penyebab langsung gitu ya. Penyebab langsung yang gizi stunting. Tadi, ya. Gizi buruk langsung itu kan langsung terdampak dia. Kalau yang penyebab kedua ini kan secara tidak langsung. Misalkan sanitasi air bersih, sanitasi lingkungan ya. Ya lingkungannya, kemudian pemahamannya. Gitu kan. Tapi yang paling ditekankan di sana yang mana Pak? Justru yang sensitif mungkin yang ini. Paling pertama mengenai lingkungan, oke lah mungkin secara ekonomi kita tidak butuh lah kalau masalah lingkungan, mungkin dari kesadaran atau kebiasaan kita yang perlu kita
rubah gitu Pak ya. Tapi kalau dari segi gizi sendiri Pak, yang juga sangat berpengaruh untuk stunting Pak, gimana? Justru gini Mbak, belum tentu dalam satu keluarga itu meskipun sumber gizinya ada di rumah tangga itu, bisa jadi stunting loh itu. Oh, bisa jadi. Karena pemahaman. Oh, gitu. Gitu. Pemahaman. Karena pemahaman dia tidak mampu mengolah apa yang ada di rumahnya untuk menjadi makanan yang baik untuk anak-anaknya misalnya. Semuanya contoh, jadi makan. Kita lebih ibu-ibu kita nih, kadang-kadang ya di pelosok-pelosok lebih suka beli mie instan daripada satu butir telur, padahal lebih mahal mie instan. Benar, gitu loh. benar. Ini kan pola pikir gitu. Benar ya. Telur proteinnya ya kalau dibanding mie instan jauh, ya kan? Lebih baik beli mie instan yang harganya Rp3.000. Iya benar. Telurnya 2,5, 2.000 malah. Iya, 2,5 sekarang ya. Iya. Naik. Lebih baik beli. Lebih baik beli telur. Instan ini ya ini. Ini ibu-ibu lebih begitu. Pola pikir manusia mungkin mewah di situ Pak ya. Siapa itu dia. tahu. Makanya ini kan masalah mindset. Gitu mindset ya. Masalah mindset. masyarakat. Ini yang dirubah. Oke. Ini kan baru persoalan telur ya. Belum lagi. Atau gini, punya beberapa ekor ayam di rumah, tapi kebanyakan lebih dijual, ya tidak kan? Dikonsumsi gitu kan? Sama sekali tidak dikonsumsi misalnya. Ini juga saya pernah wawancara ngobrol dengan nelayan, tapi bukan di Lombok Barat ya, tapi masih di Lombok. Dia budidaya ikan kerapu Mbak. Ikan kerapu ini kan luar biasa ini. Harganya saja sudah 450.000 1 kilo. Karena dari harganya tinggi protein gizi dan sebagainya. Gizinya ya. Tapi ketika kita tanya pernah makan nggak sama nggak pernah. Nggak pernah. Habis dijual. Habis dijual ya. Entah uangnya di apa nggak tahu itu kan. Itu Mbak contoh-contohnya itu gitu. Salah satu contoh ya untuk merubah mindset atau pola pikir masyarakat supaya lebih mengutamakan kesehatan gizi yang baik itu untuk keluarga dulu. Baru ke ekonomi yang lain. Gitu. Makanya kami Yayasan Cipta bergerak di 2 pilar ini Mbak. Dari 5 pilar yang dicanangkan negara ya, penanganan stunting ini. Pertama implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku. Ini stressingnya kepada ya perubahan perilaku. Bagaimana supaya misalkan petugas kesehatan kita mampu berkomunikasi dengan masyarakat untuk mampu mengubah perilaku. Benar. Salah satunya yang tadi itu. Kami juga menyasar dai kesehatan tadi. Tokoh adat, tuan guru kita sampaikan melalui itu, sehingga mindsetnya bisa berubah. Mungkin dengan membawa nama agama gitu ya, bisa meningkatkan ketaatan mereka untuk lebih bertanggung jawab sendiri terhadap kelangsungan hidup keluarga. Yang kedua kita menyasar pilar 3. Pilar 3 ini konvergensi. Konvergensi yang seperti apa? Yang tadi itu ya. Tim TPPS sekarang ini itu yang kita perkuat di level kabupaten. Itu yang kita perkuat supaya aksi-aksi pencegahan stunting ini ke bawah itu lebih maksimal. Dan salah satu acara ini prarembuk stunting, acara lokakarya prarembuk stunting untuk persiapan rembuk stunting nanti di level kabupaten. Salah satu bentuk support kita kepada Kabupaten Lombok Barat. Luar biasa ya. Jadi durasi atau dari kapan sampai kapan Pak masa kerjasamanya Bapak dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri? Karena menurut saya kehadiran Yayasan Cipta ini cukup mendukung gitu ya dalam penurunan angka stunting ini. Sampai kapan Pak di Kabupaten Lombok Barat? MOU tertandatangani di awal 2023 kemarin. Ya. Berarti lanjut di situ ya dari tahun 2001. Ya, itu 2021. Ya, itu secara resminya 2022 sebetulnya akhir ya, akhir tahun. Tapi kita sudah jalan duluan ya. Maksudnya sudah melakukan beberapa program tadi yang pelatihan dai kesehatan dan tokoh adat kesehatan tadi sejak 2021. Karena dia dianggap katakanlah berhasil, maka kita lanjut kepada MOU. Supaya ikatannya lebih kuat gitu antara kedua belah pihak, lebih maksimal gitu ya ke depannya. Betul, antara Tanoto Foundation dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan mitra kerjanya adalah Yayasan Cipta. Sampai tahun 2024. 1 tahun lagi berarti ya? Terhitung 1 tahun lagi. 1 tahun setengah lah ya. 1 tahun setengah lagi. Oke.
Jadi luar biasa bincang-bincang kita di siang hari ini mengenai stunting. Jadi yang paling pertama itu adalah bagaimana cara mengubah gitu ya peran dari untuk statementnya sendiri Pak. Statementnya sendiri dari Bapak sendiri apa untuk pemerintah Kabupaten Lombok Barat? Pesan, harapan? Ya, kami sangat berharap selama sisa masa kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat ini. Kami hadir sebagai lembaga non pemerintah ya, NGO gitu ya. Sangat berharap karena kami hadir ini sebagai pemantik, pemicu saja, memperkuat gitu supaya nanti ketika kami selesai dari sini di tahun 2024 nanti, Lombok Barat kita harapkan menjadi satu kabupaten percontohan bagi kabupaten lain. Artinya apa yang sudah kami lakukan di sini dan apa yang sudah Kabupaten Lombok Barat lakukan bisa direplikasi di kabupaten lain. Program-program bisa katakanlah bisa dicontoh gitu ya. Mungkin dengan kearifan lokal yang berbeda. Kalau Lombok Tengah mungkin kearifan lokalnya agak sedikit, tapi kitanya sama sebetul di Lombok Barat ini ya. Yang penting gizinya sama gitu ya, gizi kebutuhan untuk mencegah stunting ini sama. Ya, walaupun sebetulnya budayanya beda. Ya mungkin ya budaya kita agak beda sedikit kalau geser ke Lombok Tengah, ke Lombok Timur gitu ya, apalagi ke Sumbawa. Tapi tetap kebutuhan gizi untuk tubuh itu sama. Sama sebetulnya, sama protein itu. Cuma sekarang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Betul. Cara mengolahnya sekarang itu bagaimana gitu, sumber-sumber protein gitu. Tujuannya satu Pak, yang penting sehat. Anak kita sehat. Betul. Tercegah dari stunting. Tercegah stunting. Dari stunting. Luar biasa. Untuk harapan sendiri ke masyarakat silakan Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini. Baik, dalam kesempatan ini ya kami sangat berharap kepada masyarakat langsung ya di Kabupaten Lombok Barat khususnya, meskipun kami tidak langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetapi melalui teman-teman yang ada di OPD, kemudian lembaga-lembaga non pemerintah lainnya bisa mendapatkan benefit ya, bisa mendapatkan kemaslahatan atau kemanfaatan dari program-program kami yang sudah kami lakukan di level kabupaten. Kami berharap itu dapat dirasakan di tingkat masyarakat paling bawah. Meskipun kami tidak pernah bertatap muka langsung, tetapi melalui teman-teman OPD lah, melalui teman-teman di lembaga-lembaga non pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga lainnya, lembaga keagamaan, budaya dan lainnya, bisa merasakan dampak langsung terhadap program-program kami di Kabupaten Lombok Barat. Luar biasa, tepuk tangan untuk diri kita sendiri dulu Pak. Luar biasa ya kehadiran Yayasan Cipta di Kabupaten Lombok Barat. Baik, sebelum saya menutup acara podcast pada kesempatan kali ini, sedikit kata-kata mutiara untuk kita simak bersama, yakni harta dan tahta bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi melainkan kesehatan adalah hal yang harus selalu diutamakan. Mari jaga kesehatan dengan memberikan gizi dan nutrisi yang baik untuk tubuh kita, terutama generasi kita, Pak. Ya, luar biasa. Setuju sekali. Oke. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Gak terasa 30 menit sudah kami menemani sahabat GMTV pada acara podcast GMTV Lombok Barat. Pamit undur dari tengah ruang Anda dan dari hadapan Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Barat, mantap. Mantap.